Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala Imam Asy-Syaqawi khudil hikmah wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat atau kharajat, yakni al-Hafidz As-Sakhawi fi al-Maqasidul Hasanah. Wa qala aidan al-kalimatul hikmatu dalatul mu'min fa haitsu wajadaha wa haitsu wajadaha huwa ahaqqu biha. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada seluruh Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stid Sirajul Falah, ya, saya umum, filsafat ilmu dan juga filsafat pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan membawakan ada dua materi yang nanti dari dua materi diharapkan kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya ilmu filsafat itu muncul, ya, yang tercatat itu adalah di Yunani, ya, walaupun nanti di peradaban lain juga sebenarnya ada, ya, dan juga nanti bagaimana ilmu ini kemudian masuk ke dalam, ya, keyakinan, pemahaman dan juga kehidupan dari masyarakat muslim. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya, ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan juga taat kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri di antara kita, di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu masalah, farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikanlah kepada Allah, ay ila kitabillah, wa ila rasul, ay ila sunnatin nabawiyah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, jika kalian, ya, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian itu lebih utama akibatnya, ya, taat perintah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian ketika berbeda pendapat kemudian mengambil dari hal-hal yang sifatnya menjadi esensi daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan sebagaimana kita pahami juga di ayat berikutnya, Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datang dari Rabbmu, ya, sebab itu janganlah sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang ragu. Nah, ini sebagai dasar sebenarnya dalam kajian Islam atau dalam keyakinan Islam bahwasanya kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks, ya, ternyata, ya, sesuatu itu tidak ada nasnya secara qat'i, ya, di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, maka kemudian biasanya, ya, kembali kepada manhajul ijtihad, ya.
Nah, kemudian terkait juga dengan berbagai kebenaran, tadi al-haqqu mir rabbika, ini adalah grand teorinya, ya, teori besarnya. Teori besarnya itu adalah apa? Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ada bagian-bagian, ya, ada sesuatu yang dia sifatnya itu bisa dikatakan mungkin masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya itu bisa sifatnya adalah duniawiyah, ya, antum alamu bi amri au bil umuri dunyakum, ataupun juga pemikiran-pemikiran yang kemudian masuk ke dalam peradaban Islam, ya. Nah, salah satu dari, ya, sebelum ke situ kita perkataan dari Imam As-Sakhawi, ya, beliau mengatakan ya, ambillah hikmah dari apa filsafat. Jadi Islam itu sebenarnya memiliki al-hikmah, luas sekali makna al-hikmah, dan kita bisa diskusi tentang ini, ya. Jadi ambillah hikmah, ya, tak akan merugikanmu dari manapun ia lahir, ya. Artinya bahwa sebuah kebenaran dari manapun datangnya, ya, selama itu ada teruji kebenarannya, maka itu kita harus terima, ya. Dalam pepatah sehari-hari biasanya itu apa, telur gitu, ya, telur gitu kan, yang kan keluarnya itu sama dengan keluarnya dari kotoran ayam, tetapi dia adalah telur, ya, bisa dikonsumsi dan bisa dimakan saja, gitu, ya. Nah, kemudian satu istilah yang cukup sering kita dengar, yaitu masih juga perkataan Imam As-Sakhawi, yaitu apa, al kalimatul hikmah dolatul mu'min. Jadi yang disebut dengan kata-kata hikmah atau kebijaksanaan, yaitu adalah barang yang hilang dari orang beriman. Artinya barang hilang milik orang beriman. Ya, maka fahaisu wajadaha, ya, wahaisu wajadaha, ya, fahuwa ahaqqu biha, ya. Dimanapun dia menemukannya, maka dia lebih berhak mengambilnya. Artinya umat Islam, ya, umat mukmin, ketika kita mendapatkan kebenaran, ya, kita ambil dari manapun adanya, dari manapun datangnya, dari peradaban barat, dari peradaban timur, dari peradaban masa lalu, selama itu adalah sebuah kebenaran, ya, maka kemudian apa, itu kita ambil. Nah, kebetulan, ya, yang masuk ke dalam peradaban Islam atau, ya, dari umat Islam sehari-hari, ya, sejak dulu itu adalah pemikiran yang muncul dari peradaban Yunani, ya. Yang paling penting, yang paling menjadi pemikiran utama, yang menjadi the crown of science, ya, menjadi mahkotanya ilmu pengetahuan, itu adalah terkait dengan apa, filsafat, ya. Nah, jadi filsafat Yunani kuno, ya, Yunani kuno, ya, Greek, the old, ya, itu adalah akar pemikiran filosofis yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dari peradaban barat. Ya, kalau barat misalnya sekarang ini terkenal dengan materialisme, ya, kemudian juga hedonisme, maka itu tidak lepas dari pemikiran, ya, filsafatnya Yunani di masa lalu. Ya, kenapa? Karena mulai dari pemikiran tentang alam semesta, ya, tentang sumber daya alam, kemudian juga tentang berasal untuk apa di dunia dan kemana akan nantinya, serta juga berbagai pemikiran terkait dengan ketuhanan. Ini biasanya paling banyak mengandung unsur debat dan juga sangat-sangat memang kritis, ya, sangat kritis. Sehingga nanti mungkin kemarin sempat ada yang nanya, Pak, kan ada yang mengatakan ilmu filsafat itu haram, ya, terutama nanti kalau kaitannya dengan apa, filsafat ketuhanan, karena nanti karakter utama dari filsafat dalam Islam itu bahwa Tuhan itu sudah bukan lagi mencari Tuhan, tetapi mencari tentang bukti-bukti kebenaran adanya Rabbul Alamin, ya. Dan kita tahu bahwa Yunani itu telah menghasilkan banyak pemikir brilian yang menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Ya, ini sebenarnya tidak juga kita itu, ya, balance, ya, seimbang. Tidak juga
kemudian menihilkan yang lain. Termasuk juga peradaban yang ada di Indonesia ataupun Nusantara. Jadi kan itu, tetapi kebetulan kalau dalam kajian itu biasanya yang paling muncul Yunani, lebih bagus dari berbagai pemikiran yang ada di dunia ini ya. Tapi secara umum memang biasa karena Western selalunya mereka mencari induk ya dari peradaban itu, akhirnya ya ke Romawi ya, kemudian juga ke Yunani. Oke, nah ketika bicara tentang pemikiran dari apa yang ada di Yunani kuno gitu ya, pemikiran perkembangan Yunani kuno itu kita lihat mulai dari tumbuhnya. Artinya apa sih pemikiran ini muncul ya, diawali dengan ya adanya kota atau bermula di Ionia ya, sebuah wilayah di Asia kecil yang kaya akan budaya dan juga perdagangan. Ya, di sini para filsuf itu pertama mulai mempertanyakan tentang mitos ya terkait dengan penjelasan rasional tentang alam semesta. Kita tahu ya bahwa pada masa lalu itu yang namanya fenomena ya, fenomena yang ada di semesta itu selalunya dikaitkan dengan mitos ya. Misalnya matahari ya, matahari itu adalah bola api yang dibawa oleh dewa misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin ada ya, kalau di Windows itu biasanya dunia itu berada di atas di atas punggung kura-kura besar gitu ya. Nah, itu jadi mitos-mitos pelangi ya, pelangi itu adalah misalnya kemarin itu sedang juga para bidadari misalnya gitu ya. Nah, itu kan sampai di Indonesia kan banyak perahu katanya gitu, itu adalah gunung yang awalnya itu adalah perahu yang ditendang gitu ya oleh sang kuryang. Nah, itu adalah mitos. Nah, untuk memecahkan mitos gitu ya, bahwasanya manusia itu harus berpikir secara logis dan sistematis ya, maka muncullah ya penjelasan yang lebih rasional tentang alam semesta ya, yang tercantum ada di Ionia itu. Nah, kemudian ketika bicara tentang istilah ya filsafat misalnya, maka orang yang pertama membahas itu adalah Pitagoras. Nah, kita tahu ya kalau di pembelajaran matematika itu kita akan menemukan istilahnya itu teori tentang Pitagoras ya. Jadi segitiga sama kaki ya, salah itu ya. Nah, di sini kemudian ilmu ini berkembang yang menggambarkan tentang bagaimana tadi ada cinta kebijakan. Jadi orang ya, kalau nanti dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan apa? Jadi ya, dengan kebijaksanaan, menyukai kebijaksanaan dan belajar ya, mencoba ya, menelusuri jalan menuju kebijaksanaan itu. Jadi bisa jadi mungkin tidak akan pernah sampai kepada kebijaksanaan karena hanya memahami, mungkin menelusuri jalannya. Jadi yang penting kita cinta kebijaksanaan. Nanti sebenarnya ada lawannya pada waktu itu atau opposite-nya itu adalah kalangan sofis ya. Kalangan sofis itu yang meyakini bahwa kebenaran itu ya istilahnya itu subjektif gitu ya. Subjek tergantung masing-masing. Nah, ini nanti kalau kaitannya dengan Islam itu nanti akan menarik sekali ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin wal malaikat, dan juga para malaikatnya itu adalah ya makhluk-makhluknya gitu ya, manusia juga, kemudian juga kenabian, kemudian juga nanti adanya misalnya ulul azmi, adanya kitabullah ya, dan yang lainnya. Itu adalah bagian dari pembahasan tentang bagaimana sebuah kebenaran itu diyakini ya. Jadi tadi cinta kebijaksanaan. Nah, kemudian kan dia dekat ya, nanti bahkan beberapa tokohnya itu kemudian sampai ke dunia ya, kemudian ke Sumeria dan juga ke wilayah-wilayah di Timur Tengah lainnya. Nah, dari sini kemudian ya, jadi mereka itu juga memengaruhi dan juga dipengaruhi
Ya, jadi dipengaruhi dan memengaruhi. Ya, jadi pengaruh pemikiran Asia dan Mesir ini kelihatan sekali. Ya, jadi filsafat Yunani kuno itu dia juga dipengaruhi oleh tradisi pemikiran di Asia dan juga Mesir kuno. Ya, misalnya para filsuf itu mereka biasanya itu belajar dari konsep mereka tentang alam semesta, tentang ketuhanan dan juga tentang kehidupan manusia. Nah, ini penting. Jadi topik utama dalam kajian ini tentang ketuhanan, ya, kemudian tentang kemanusiaan dan juga tentang kesemestaan. Ya, jadi memang berpikir mendalam. Nah, kemudian ya ini perkembangan yang awalnya. Berikutnya, nah tokohnya ini kayaknya sudah saya akan percepat ya karena saya ingin semuanya sudah lihat di video, kemudian juga beberapa pembahasan kita sudah bahas ya, mulai dari ada tokoh Thales ya, kemudian juga Pythagoras, kemudian juga Parmenides ya, kemudian Heraklitus. Mereka tokoh awal bicara tentang asal mula dari semesta ini. Misalnya Thales ya, Thales ini dianggap sebagai bapaknya ya filsafat Yunani. Kenapa? Karena Thales ini dia memiliki ide gagasan tentang bahwa segala sesuatu itu berasal dari air, gitu ya. Kalau itu biasanya kalau kenapa? Ya, jadi manusia juga berasal dari air, tumbuhan juga berasal dari air, kemudian juga semesta ini pun berasal dari air. Nah, biasanya kita lihat nih sifat-sifat air itu kadang suka apa ya? Mungkin dia itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, gitu ya. Kemudian juga ketika dia walaupun kecil tapi terus menerus, gitu ya, itu akan menjadi kekuatan yang sangat, kalau dalam istilah Sunda itu adalah cikasak ninggang batu, laun-laun jadi legok, gitu ya. Jadi air itu walaupun dia menetes, ketika terus menerus ke batu, maka lama-lama batunya itu akan legok ya, akan mengalami ya akan tekung lah ya oleh air itu sendiri. Jadi teorinya ini sudah jelas sekali tentang bahwasanya alam semesta itu adalah dia asal dari air ya. Sementara yang berikutnya adalah yang konsep perubahan dan juga ketidakstabilan. Ya, artinya bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Biasa ada istilah semuanya berubah kecuali perubahan itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi perubahan itu pun berubah juga, gitu ya. Artinya tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Bahwasanya semua alam semesta ini bergerak, ya, bergerak sehingga kemudian hari ini ya tidak sama dengan hari yang kemarin walaupun jamnya itu sama. Nah, di sini kemudian nanti masuk ke dalam konsep-konsep tentang hukum, tentang pemikiran dan lain sebagainya. Kemudian Pythagoras juga ini yang kita kenal dengan tadi teori matematikanya atau filsafat matematika yang meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dapat dijelaskan melalui angka dan rasio. Nanti muncul kepada paradigma positivisme di mana segala sesuatu itu bisa wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Jadi atau mungkin disebutkan itu dalam ayat itu katakan apa yukadiru takdiro, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang jelas. Ukuran yang jelas itu ya kuantitatif, angka, gitu ya. Itu biasa dicocokkan, tapi bisa jadi Parmenides ya Parmenides ya yang menyatakan bahwasanya lawak ya kali itu adalah sesuatu yang statis dan tidak berubah, ya. Jadi kalau Heraklitus itu menyebut semuanya berubah, semuanya itu berjalan, gitu ya. Jadi tidak ada pengulangan. Tapi kalau Parmenides mengatakan tidak, justru sebaliknya semuanya itu diam, gitu ya. Bahkan katanya itu istilahnya itu busur anak panah sejatinya dia itu sebenarnya diam, bukan bergerak. Nah, seperti apa nih? Nah, kita diskusikan ya. Ini ada Thales, ada Pythagoras, ada Heraklitus, ada Parmenides ya. Nah, kemudian ketika bicara generasi awal kan ya, ini adalah Thales itu disebut sebagai bapaknya filsafat alam. Kenapa? Karena berpikir, gitu ya, ketika dia pergi ke satu kota, ya misalnya masyarakat itu minum air, kemudian mandi pakai air, ya mengolah makanan pakai air, ya, sehingga kemudian oh iya berarti manusia memang asalnya itu adalah air, gitu ya. Jadi dia yang disebut dengan apa segala sesuatu, jadi air itu adalah
semesta. Ya, jadi segala sesuatu berasal dari air dan akan kembali ke air. Nanti kalau dalam konteks Islam kita bisa diskusikan ya sebenarnya gimana ya, inna khalaqnahu atau apa dikatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan dasarnya atau dengan bilma atau dengan air gitu ya, dengan air sebagai asal dari semuanya itu ya. Mungkin kita lihat, kita bisa diskusikan, nggak bisa langsung percaya tetapi juga tidak bisa langsung tidak percaya juga, karena kan berpikir tentang berarti alam semesta ini esensinya itu apa ya. Nanti kan ada air, ada udara ya, ada tanah gitu ya, dan sebagainya. Nah kemudian ya yang kedua tadi ada Pitagoras ya, yang bicara tentang bahwa inti dari alam semesta yaitu adalah bagaimana semua ya konteks alam semesta itu bisa diangkakan. Ya, artinya bahwa matematika adalah kunci untuk memahami struktur fundamental alam semesta. Ya, sehingga kemudian Pitagoras ini dia menekankan kepada pentingnya angka, numbers ya, kemudian juga geometri dan harmoni dalam menjelaskan fenomena alam ya. Nah, gitu ya. Nah, teorema dari Pitagoras itu kan jelas ya. Jadi C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Oke. Ya, segitiga itu bukan sama kaki ya, maaf tadi salah gitu ya. Jadi segitiganya Pitagoras itu. Ini menggambarkan tentang sisi-sisi dari segitiga siku-siku ya, yang menjadi landasan bagi perkembangan matematika geometri. Ini dia lebih memang ke arah bagaimana ya semuanya itu bisa diangkakan. Makanya tahun, usia, berat badan ya, kemudian juga nilai bahkan gitu sebagai itu diangkatkan. Nah, ketika bicara tentang kembali kita bicara tentang estetika ya. Jadi ketika bicara tentang matematika dan harmoni kosmis, artinya salah satu dari karakter ataupun juga tanda ya, sign dari estetika itu adalah matematika. Ya, artinya di sini Pitagoras itu percaya bahwa matematika itu akan merefleksikan keharmonisan alam semesta. Ya, dia juga mengeksplorasi hubungan antara angka, ya, musik dan juga pola-pola alam, meyakini bahwa semua aspek realitas yaitu terikat dalam satu harmoni matematika. Ya, misalnya ketika orang itu capek gitu ya, kadang itu ya orang kadang istirahat gitu ya, atau mungkin tidak sadar tuh dia akan menyenandungkan agar semangat gitu, makanya semangat ya, semangka ya, semangat kakak gitu. Nah, semua itu adalah bagaimana ternyata ada korelasi hubungan yang kuat antara matematika juga dengan nanti tentang matematika juga. Allah Subhanahu wa taala itu kan jelas ya menciptakan jagat dipersilakan ke Ustadz Kulub nih ya, sama Ustadz Mahfud juga nih ya. 6 masa maksudnya seperti apa? Apakah ada kuantitatif memang 6 walaupun masanya itu seperti apa wallahu alam, tapi ada kata-kata 6 gitu ya. Nah, nanti kalau bicara tentang 6 itu di beberapa video saya tentang metode penelitian kuantitatif itu kita akan menemukan itu ya, bagaimana matematika angka ya, the numbers in Holy Quran, kita akan menemukan bagaimana angka yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, nah kemudian tadi yang berikutnya setelah Thales, setelah Pitagoras itu adalah Herakleitos ya, yang menyebutkan bahwa segala sesuatu di dunia ini terus bergerak ya, terus bergerak, terus berubah. Ya memang sih ya, kan umur kita itu setiap detik gitu ya, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu bisa dikatakan bertambah atau berkurang gitu ya. Bertambah kalau kita hitungannya 1, 2 ya, berkurang kalau mamanya jatahnya itu memang semakin dikurangi. Jadi dua perspektif yang berbeda ya. Satu sisi numbers ya, umur kita itu bertambah, tapi di sisi lain jatah dari umur kita itu berkurang. Itu kan dua sisi yang berbeda. Jadi menurut Herakleitos ini ya menyatakan konsep namanya itu pantarei ya, artinya itu adalah segala sesuatu itu berubah, mengalir gitu ya. Jadi segala sesuatu ya tidak ada yang abadi kecuali keabadian, atau tidak ada yang abadi kecuali yang maha abadi. Nah itu ya, sehingga kemudian Herakleitos ini lebih menekankan bahwa tidak ada yang bersifat tetap dan juga absolut
ya, semua benda dan fenomena itu terus-menerus mengalami perubahan. Dan itu sampai sekarang kita bisa lihat ya bagaimana perubahan. Makanya kalau kita tidak ikut berubah dalam konteks kita itu mencek Sundama istilahnya ngigelan zaman gitu ya. Jadi bisa ngigelan zaman itu ya kita akan tergerus gitu ya. Misalnya ada seorang guru yang dia itu mungkin secara tidak mau belajar IT misalnya gitu ya, tidak mau belajar teknologi misalnya, akan ketinggalan zaman. Anak-anak itu nggak bakalan suka gitu ya. Artinya pembelajaran itu akan berbeda. Nah, demikian juga mungkin belum berubah. Kalau perubahannya itu sesuai dengan tuntutan zaman, tentu saja berubah. Wallahu a'lam. Ya, oke. Jadi salah satu dari prinsip utama Heraklitus bahwa pertentangan adalah ibu segala sesuatu. Nah, jadi ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan, ada baik, ada buruk, ya. Kemudian juga ada netron, gitu ya. Ada apalagi itu netron dengan neutron, gitu ya. Ada pokoknya semua itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan perubahan, ya. Elemen-elemen di dalam perubahan. Ada tua, ada muda, ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ya. Jadi sesuatu yang kesannya itu walaupun tadi nggak semuanya istilahnya itu bertentangan, tetapi sebagai sebuah bisa dikatakan itu ya jodoh atau mungkin juga keserasian alam semesta itu. Jadi selalu ada hitam, ada putih. Makanya kalau di peradaban lain itu kan ada gitu ya, ada hitam, ada putih, gitu ya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang adalah malaikat. Itu adalah iblis gitu ya. Nah itu kan dua pertentangan ya. Nah manusia itu di tengah-tengah nih gitu ya, bisa menjadi mulia ya, bisa juga bisa dia itu lebih jahat gitu ya. Nah kemudian jadi Heraklitus melihat bahwa kehidupan sebagai hasil dari interaksi dan ketegangan antara zat-zat atau materi-materi yang berlawanan. Makanya ada siang, ada malam, tadi ada hidup, ada mati, ada api, ada air, gitu. Itu adalah bagian dari sebuah elemen dalam kehidupan itu yang membuat kita itu terus bergerak. Kira-kira apa ya? Jadi hikmah ketika kita bicara tentang bahwa semua yang ada di dunia ini terus bergerak. Ya, apa nih kira-kira nih? Kita akan lihat ya. Kita bisa diskusi. Oke, berikutnya adalah Parmenides ya, yang bicara tentang kestabilan. Nah, sebenarnya kita bisa mereview dan juga bisa mengumpulkan, mensintesiskan. Nah, ingat ya, keywordnya untuk di level master itu adalah bisa mensintesiskan. Ya. Jadi mensintesiskan itu dari yang satu bilang dunia itu terus berubah, tapi Parmenides menyebutkan dunia itu ya stabil. Ya, dia mengatakan bahwa kestabilan dan juga keabadian realitas, ya. Jadi dia percaya bahwa alam semesta ini tidak pernah berubah dan hanya terdiri dari satu substansi abadi yang tidak dapat dipisahkan, ya. Jadi konsep perubahan dan menyatakan bahwa Parmenides menolak konsep perubahan dan menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada adalah tetap dan tidak berubah. Baginya pergerakan dan perubahan merupakan ilusi belaka yang tidak mencerminkan realitas sejati. Ini biasanya lebih dalam, mungkin dari sisi lain ya. Sisi lain itu adalah misalnya manusia. Kita tahu manusia itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Ya, jasad mungkin dia berubah, tetapi apakah roh berubah? Nah, ruh masih kecil nih gitu ya, ini ruh udah dewasa nih, ini ruh sudah tua nih, nggak ada gitu ya, nggak ada. Jadi dia stabil gitu ya. Kalau jasad ya ini jasad anak kecil ya, ini bayi, anak kecil menjelang dewasa, tua renta gitu ya, tua bangka gitu ya. Nah itu dia berubah, tapi ada esensi dari manusia itu yang nggak berubah. Dia selalu stabil gitu ya, stabil. Bahkan nanti ada teori juga bahwa dunia ini juga ya, ketika dia ada perubahan maka dia akan, ketika kulit kita itu terluka ya, menurut ilmu medis, ketika kulit itu terluka maka
ya kita sebut barisan dari darah putih itu akan segera menyembuhkan dirinya. Ya ada antibodinya gitu ya, sehingga kemudian ya nanti dia akan sembuh sendiri ya, walaupun tidak diobati pada beberapa ya kasus gitu ya, nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya gitu ya. Jadi ada yang ketika dia mungkin ada tergores sedikit, dia akan antibodi itu akan menyembuhkan sendiri gitu ya. Jadi ada kestabilan. Bahkan sama juga bumi ya, bumi ini ketika mungkin nanti dia panas sekali gitu misalnya gitu, maka dia akan apa ya, akan menyeimbangkan dirinya, menyeimbangkan buminya ini gitu. Jadi ini juga menjadi sebuah apa ya, satu keyakinan kita tidak usah khawatir ya. Bahkan ya lepas dari misalnya COVID kemarin gitu ya, itu juga mungkin salah satu dari mekanisme ya, kalau dalam bahasa agama itu berarti adalah salah satu dari kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala untuk mungkin ya menyeimbangkan ya dari semesta ini. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Oke, kemudian ini Parmenides ya berbicara tentang itu. Kemudian fenomenal tentu saja ketika bicara tentang Yunani itu adalah ada Socrates, ada Aristoteles. Kita mulai dari sini. Jadi ini adalah tokoh yang kemudian ke akhir dari kehidupannya itu sangat tragis ya. Karena apa? Karena dia dihukum, kemudian dihukumnya itu adalah dengan meminum racun gitu ya. Dia ini hidup di abad yang ke-5 sebelum Masehi. Jadi nanti ada ke abad 5 dan 4 sebelum Masehi. Rata-rata kalau Indonesia sebelum Masehi masih zaman apa ya? Nanti kita lihat ya, mungkin ada zaman Atlantis gitu ya, atau mungkin Lemurian gitu, atau mungkin yang lainnya. Nah, itu perlu science lah ya. Nah, kemudian jadi kalau Socrates ini dia sebenarnya lebih terkenal dengan filsafat etikanya. Jadi norma dan etika ya. Jadi menekankan pentingnya tentang kebajikan. Ya, kebajikan juga kebaikan serta kebenaran sebagai dasar bagi kehidupan yang bermakna. Ini sudah mengarah kepada ya tadi pemikiran-pemikiran hikmah, bahwa misalnya kita hidup di dunia berbuat baik kepada orang lain ya, kita tidak boleh jahat kepada orang lain, kita harus jaga, ya kita harus ya membantu orang lain dan lain sebagainya. Jadi Socrates mengajarkan kepada pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kebajikan. Jadi bukan hanya dia kenapa kita misalnya itu berbuat baik ya, kalau di dalam hadis tadi dikatakan misalnya la yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarohu ya, tidak istilahnya itu tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia itu memuliakan jarohu, jirannya, tetangganya, duyufuhu, doifuhu ya, tetamunya ya, dan juga mungkin nanti ada birrul walidain dan yang lainnya ya. Nah, itu berarti itu adalah dengan ilmu yang ada dia akan nyampe kepada kebajikan. Jadi karena ilmu adalah jalan mencapai kebajikan, maka kebodohan itu adalah sumber dari keburukan moral ya, dan hanya dengan mengenali kebenaran manusia dapat bertindak dengan benar. Nah, tinggal apa ukuran standar kebenaran dari masing-masing peradaban, itu yang menjadi bahan hanya memiliki keyakinan yang kokoh bahwasanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu fenomenal juga ya, the Republic ya, dengan juga akademianya itu adalah Plato ya, yang dia berpikir tentang bahwa segala sesuatu itu adalah hanya gambaran kasar ya. Ada satu dimensi yang dia itu tadi tetap tidak berubah, dan dia adalah sesuatu yang memang transendental, sesuatu yang abadi, yang bagus, yang paling baik, yang prima causa, sehingga kemudian dikenal dengan istilah apa? Istilah alam idea ya. Jadi sehingga muncul nanti idealisme. Ada yang tahu idealisme itu apa? Jadi idealisme itu ya keyakinan bahwa ini loh yang terbaik. Itu adalah idealisme gitu ya. Jadi menekankan dunia ide atau bentuk abstrak sebagai realitas yang lebih fundamental daripada dunia fisik. Jadi alam ide ini kalau di Plato itu dia menyebutnya seperti ini. Ada orang-orang ya, ini kan contoh ya, orang yang tinggal di goa ya. Kemudian ketika dia tinggal di goa itu ya, maka ketika dia melihat bayangan
Jadi bayangan itu seolah-olah itu adalah bayangan kuda seperti itu, bayangan matahari seperti itu, bayangan burung seperti itu. Nah, jadi alam ide itu sebenarnya bukan dari yang bayangan itu. Bayangan itu dia adalah alam fisik. Ya, sehingga kemudian ada yang nyata ketika dia keluar dari goa, kemudian melihat, oh ini kuda. Nah, itu adalah alam idenya. Nah, sebagai contoh, berarti kalau ketika kita melihat manusia, gitu ya, melihat manusia itu kan yang kelihatan fisiknya. Ya, ketika kita melihat di sini, ada siapa nih, banyak banget yang hadir ya. Kita fisiknya, ya pakai pakaiannya itu yang terlihat. Tetapi sebenarnya kalau menurut Plato itu bukan itu yang menjadi kualitas. Makanya kalau dalam Al-Quran kan jelas ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi yang paling mulia di antara kita itu, di antara manusia itu adalah yang paling bertakwa. Nah, tapi kan takwa itu kan tidak kelihatan ya, walaupun nanti ada elemen-elemennya yang kelihatan gitu ya. Nah, sehingga kemudian apa? Jadi yang paling penting itu adalah ya sesuatu yang memang yang tidak nampak ya, walaupun tetap saja yang nampak itu penting. Karena seorang muslimah kan dia wajib untuk pakai hijab. Mungkin dia masuk ke alam ide tuh ya, jadi ngikuti Plato itu ya, yang penting hatinya yang pakai hijab, hatinya aja, nggak usah luarnya, tidak ya, dalam Islam tidak. Ide atau gagasan, bukan gagasan, alam ide atau sesuatu yang inti pati dari sesuatu itu, ya itu penting, tetapi zohir itu juga menjadi hal yang penting. Kita nggak mau kan yang makan pisang gitu ya di jalanan yang udah kebuka, kan nggak mungkin gitu ya pasti. Tapi itu analogi yang bisa dibantah juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi ini lebih penting, walaupun karena bicara tentang esensi, sehingga kemudian alam itu menjadi hal yang penting. Dan kita tahu bahwa akademia itu yang sebagai lembaga pendidikan mengajarkan tentang pemikiran tadi dari idealisme. Jadi idealisme itu kalau sekarang muncul ya, istilah idealisme itu adalah satu isme, keyakinan, kepercayaan akan adanya alam ide, alam yang memang dia menjadi esensi dari segala sesuatu. Ya, jadi ide sentralnya itu adalah teori tentang benda-benda di dunia ini hanya cerminan tidak sempurna untuk yang punya ide. Jadi agak-agak sedikit bukan menghayal sih, tapi sesuatu yang mungkin nggak kelihatan gitu. Jadi misalnya itu makanan gitu ya, atau mungkin sebuah fenomena itu bukan yang ini gitu ya, tapi ada sesuatu yang menjadi intisari. Tadi yang paling mudah itu adalah manusia ya. Jadi manusia itu kan bukan hanya dilihat dari sisi fisiknya, tapi juga dari sisi ruhnya, dari jiwanya, ya dari nafasnya. Itu secara lebih mudahnya. Nah, yang terakhir ya ini bicara tentang Aristoteles, tentu saja sebagai filsafatnya realisme. Ya, jadi bicara tentang bagaimana ya, kalau tadi Plato itu bicara tentang alam ide, maka Aristoteles bicara tentang dunia nyata dan mata empiris. Jadi lebih realis ya, realisme, atau mungkin kalau sekarang bahas itu realistis ya. Begini gitu ya, nggak bisa memang begini ada gitu. Jadi mana bahwa realitas sebagai sesuatu yang dapat diamati, kemudian dipelajari secara ilmiah. Nah, nanti dalam metode penelitian itu dia masuk ke dalam fenomenologi. Ya, fenomenologi jadi sesuatu yang memang terjadi, sesuatu kenyataan yang memang apa adanya. Ya, apa adanya, bukan ada apanya gitu ya, apa adanya. Jadi ia mengembangkan, jadi Aristoteles dia mengembangkan logika formal, konsep dasar, substansi, materi, dan juga bentuk. Jadi Aristoteles lebih kepada fakta-fakta dunia fisik ya, yang menjadi dasar bagi pengetahuan manusia. Nah, jadi pengamatannya itu, kebenarannya itu diukur dari pengamatan, observasi, klasifikasi, dan juga penjelasan terhadap fenomena alam. Nah, dari sini kemudian nanti muncullah pun juga pemikiran tentang rasionalisme. Itu jadi segala itu diukur dengan ya, dengan panca indera, kemudian juga logika atau rasio.
Nah, kita bisa ini kan nih. Jadi kalau dalam Islam bagaimana ya kira-kira ya? Apakah rasional ya? Saya ada bawa buku nih cukup banyak nih. Ini bukunya Prof. Ahmad Tafsir tentang filsafat ilmu. Walaupun tadi saya mau bahas ini sebenarnya, tapi ini agak-agak sedikit ini nih. Dia bicara tentang supra science ya. Kemudian juga ada bukunya juga Dr. Kabertens ya tentang bagaimana pemikiran dari Yunani, termasuk juga ada bukunya Muhammad Hatta ya, dan juga beberapa referensi yang lainnya, ya, termasuk juga Pak Aden Husseini tentang filsafat ilmu juga ya. Jadi perspektif Barat dan juga Islam. Jadi kita memahami juga pemikiran mendasar yang kemudian menjadi basic ilmu pengetahuan berbagai isme yang ada di dunia ini. Jadi bukan hanya bicara tentang masa lalu, tetapi bicara juga tentang apa yang kemudian menjadi pengaruh dari ya masa lalu itu di masa sekarang. Ya, kalau di naskah-naskah Sunda itu disebutkan Hananguni, Hanamangke, Tan Hananguni, Tan Hanamangke. Ya, adanya hari ini karena adanya masa lalu dan adanya masa depan itu adalah karena adanya hari ini. Jadi kalau hari ini Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya itu kuliah ya, serius, sungguh-sungguh, ada Ustadz Dede Sulaiman, ada Ustadz Dede Firdaus, banyak Dede di sini ya. Nah, itu berarti apa? Kuliah hari ini itu akan akan turut menjadi sebab bagi masa depan. Mungkin nanti akan ada yang jadi dosen, dia akan jadi pemikir dan lain sebagainya. Dan hari ini kenapa kita kuliah? Salah satunya adalah karena memang dari guru-guru kita, dari orang tua kita, dari yang motivasi kita untuk terus belajar. Nah, dengan apa pemikiran dari filsafat Yunani yang ada di masa lalu. Wallahu a'lam bishawab.